Sahabat Melampau Channel, pada hari ini kami sudah berada di kebunnya Mr. J. Ya. Nah, ini adalah kebun durian Mr. J yang sudah lebih kurang 3 tahun ditanam ya. Ini lebarnya sekitar 3 hektar ya. Lebih kurang ya 3 hektar Pak Mur ya. 3 hektar. Nah, ini beliau mengundang saya pada hari ini untuk melihat kebun durian yang kurang terawat. Nah, karena beliau pun sekarang masih tinggal di Medan jauh, jadi kurang perawatan lah ini. Jadi karena beliau jauh, jadi kebun nggak terkontrol gitu. Apa yang perlu dikerjakan, berarti nggak dikerjakan. Nah, gitulah umpamanya gitu. Jadi makanya beliau mengundang saya kemarin itu, Pak Waldi, tolonglah pergi ke kebun, mau lihat dulu gimana durian kita supaya nanti tumbuh subur dan cepat buah gitu. Apa yang perlu dikasih, pupuk apa, perlu apa, maksudnya apa dibuat piringan, apa tindakan dan langkah-langkahnya. apa tindakan dan langkah-langkahnya supaya durian cepat berbuah dan cepat besar gitu. Jadi maka hari ini kami datang sini berkumpul dan melihat bagaimana kondisi keadaan kebun durian, dan kami mau masang irigasi. Yang pertama kami mau masang irigasi karena ini durian memang membutuhkan air. Nah, ini daerah bukit, memang airnya ada, berarti tempat apa airnya ada, Mur kan? Iya, dari alur ya, Pak? Alur ya, ada alur ya, seperti sungai. Nah, jadi nanti bisa kami bikin sekat pakai semen, bikin bak, dan selanjutnya nanti pasang pipa PVC. Nah, sebelum itu memang perlu dibikin piringan seperti wajan ya, supaya nanti airnya nggak keluar kemana-mana. Nah, gitu. Ini kami mau melihat sumber air, di mana sumber airnya untuk irigasi kebun durian. Waktu siang loh. Balik. Kalau enggak Masuk air. enggak tahu. Iya, masuk air. Itu untuk bak mandi di rumah boleh ini. Ini boleh juga bikin. Jangan pakai tampungan gini lagi. Untuk apa? Oh, bikin. Iya, bikinlah. Jadi pasang kita cari pur nanti ya. Apa? Pur pas. Itu apa? Jadi pasang megang apanya? Megang pipanya. Ya lah. Oh iya. Jadi pipanya naruh. Bikin aja. Dia ke pipanya enggak di sini, dari atas, Pak. Sana. Bukan dari sini. Ini ya, Pak, yang dari beko ya, Pak. Nah, ini kalau digali sama ekavator ini bisa pelihara ikan ini. Ini kalau musim kemarau, Pak Mur, kering nggak? Enggak ya? Oh. Nah, bagus sekali ini. Pelihara apa nanti ikan? Ini air mengalir sampai jauh nih. Nah. Tidak kapan kering. Cuma nanti bikin saringan, jangan keluar ikan. Aku sedot kemarin, Pak. Ya, air bawah sana aku sedot sampai situ nih. Peti itu. Enggak sanggup, Bang. Nggak sanggup dorong. Kata apa, Bang Waldi ini nanti di beko. Iya, di beko bikin kolam nanti pelihara ikan. Ikan gurame cocok ini, ikan gurame. Kok nanti datang-datang dari Medan ini bakar ikan sampai sini. Iya. Ngumpul kita malam-malam sini nanti. Apa pula cabai ada. Iya. Tinggal ambil. Cocok kali tuh. Iya. Kalau nggak gini dia lambat ya, Pak. Ini mesti dokternya langsung turun ya. Nah, ini durian kane yang dulu pernah kita obati ya. Nah, ini kan udah sembuh. Kena penggerek batang kemarin tuh. 2 batang nah ini. Ini berair kemarin tuh. Melindir keluar air. Coba cepat diobati, kalau enggak bisa mati juga. Iya, makan tulang. Ya, makan tulang. Dia dikorek terus. Tulang dapat. 2 batang, 1 batang lagi ya, ada siap. Nanti ini nutup juga nanti. Ya. Nah, ini 1 batang lagi kemarin tuh. Ini pertumbuhannya sempurna ya. Iya. Nah, ini kan di bawah karena agak lembab tanahnya sini. Nah, ini kalau nggak diobati terus dalam terus udah habis ini dimakannya. Ini perlu dipotong, Pak. Keluar rubus semua ini. Ini karena musim hujan. Iya.
Kalau nggak musim hujan nggak juga, karena nggak ada pengairan. Cukup air sempurna. Cukup air sempurna. Nah, jangan salah, nanti coba kita lihat musim kemarau. Musim kemarau kalau nggak ada irigasi, tetap udah menguning, terubusnya nggak keluar berarti gitu. ini agak kurang sedikit. Ada pertumbuhan air sedikit. Itu kan tinggi. Iya, tapi agak kurang air. Agak kurang air sedikit. Nah, itulah bedanya. Nah, kan nggak ada terubus muda itu, kan tinggi, kurang air. Ini kan air di sana, sini agak lembab ini. Memang bisa kita bilang durian memang menyukai tanah lembab dia. Tapi peka juga apa terhadap jangan terendam. Terendam. Jangan ya. terendam. Berarti sama kayak jambu kristal. Gitu. Dia mau lembab tapi tidak mau basah ya. Tidak mau basah. Air tapi jangan terendam. Gitu. Dia butuh air. Butuh air banyak, tapi jangan terendam. Pengaruh ini ya, piringan ini. Piringan kan ada juga. Kalau bisa nanti kan di pangkalnya dengan di piringannya kan jangan disemprot, cabut. Kalau enggak dikikis pakai cangkul. Itu jangan kampung. Ini kan di piring ini. Ya piring ini. Ya ini nanti piring lagi segini paling enggak. Di piring. Agak tumbuh dia ya. Gitu. Iya. Karena kecil batangnya kemarin ini kan udah besar. Iya. Ini berarti Ini kani juga nih. Kani. Ini mana yang mau dipangkas? Ini peti gagal ini. ya, putih jantan. Ini yang akulasinya mati. Ini batang bawahnya ini. Iya betul. Batang apa ini ya? Putih, tapi putih jantan. Peti balik. Mana? Ini mungkin pohon kedaung ini. Iya. Iya. Berarti bukan peti ya, bukan peti lokal dia ambil batang bawahnya orang itu. Peti apa? Kedaung ini. Kedaung Seperti biji apa dia? Biji Labtoro sirsak. Oh, sirsak. Nah, bijinya macam sirsak. Berarti ini pelihara, jangan potong. Iya. Ini kan bisa jadi ini. Jadi hasil juga. Kalau mau bikin nanti apa bibit peti, dia udah ada apa bawah. Dari dua orang ini harus dijaga buat piringan ya. Nah, ini dari sini kira-kira 1,5 meter buat piringan ini, buat parit nih. Buat parit supaya airnya dari atas ini waktu hujan airnya turun ke samping gini. Tidak langsung ke pangkalnya. Nah, gitu. Jadi sebelum kita buat irigasi pipa, ini perlu kita kasih busut piringan. Nah, jadi nanti sesudah kita buat piringan, baru kita kasih dolomit. Nah, karena ini pun musim hujan, ini biasanya kalau musim hujan pH tanahnya tinggi. Nah, dia mau menetralkan lagi, kita kasih dolomit. 1 bulan setelah kasih dolomit nanti, baru kita kasih pupuk NPK 1616. Nah, ini kita lihat kalau durian ini memang agak kurang perawatan. Yang pertama kurang perawatan, yang kedua air kurang karena nggak ada irigasi. Jadi air itulah yang menjadikan dia kurang dirawat. Betul. Ini kan sama kayak manusia gitu. Manusia butuh air, butuh makanan. Seperti video Bapak yang kemarin yang pakai sprinkle itu salah satu solusi untuk untuk atasi supaya durian cepat besar dan cepat buah, subur gitu. Ini apalagi musim-musim kemarau, ini apalagi daerah bukit, ini kan lahan yang berbukit. Berbukit berarti penyimpanan airnya kurang. Beda daerah rawa-rawa kan atau dataran rendah, beda. Jadi kan, air tanahnya kurang bertahan begitu ya? Kurang bertahan karena tinggi, itu bukit. Jadi makanya kita perlu bikin irigasi, 1 batang, 1 buah sprinkler ataupun kita bikin sokran nanti. Oh, begitu. Gitu. Kalau nggak sprinkler, itu kan dari sana nanti kita pipa terus. Nah, ini nanti di tiap-tiap batangnya kita bikin T. Iya. T kan, gitu. Jadi nanti Pak Mor coba hitung berapa meter semua barisan ini, barisan sana kan. Nanti kita tahu jumlah berapa habis pipanya nanti. Gitu. Kok hari ini nggak sempat. Nanti berapa meter dalam 1 batang nanti berapa meter dia kan. Perlu kasih T nanti. Ini kalau bisa ditanam terus nanti lebih tahan. Banyak ditanam dulu. Nanti tetap panas kena matahari. Varietas Musang King ya, ini kurasa sudah ada 2 tahun lebih ya ditanam. Ini karena nggak ada irigasi,
makanya batangnya nggak mau besar-besar. Nah ini contohnya. Ini nanti sebelum dibikin irigasi kita harus bikin keringan. Kita bikin keringan dan kita kasih pupuk organik, pupuk kompos, dan selanjutnya nanti baru kita pasang irigasi. Setelah pasang irigasi, dan harus kita piring dulu. Nanti buat melingkar supaya airnya nanti ada drainasinya di samping. Gitu. Ini jenis musangking. Inilah karena sebenarnya durian ini bukan asal tanam. Dia perlu perawatan yang tekun supaya durian kita betul-betul tumbuh subur. Wajib, kalau pengairan itu wajib harus ada pengairan. Irigasi itu wajib harus ada. Berarti memang sangat membutuhkan air. Membutuhkan. Bila perlu sebelum tanam durian pasang dulu pipa irigasinya. Baru nanti tanam durian. Ini karena nggak ada irigasi bisa kayak gini. Jadi pertumbuhannya lambat, tidak maksimal. Nah, walaupun kita pupuk itu nggak fungsi. Oh, gitu. Berarti kuncinya untuk kesuksesan harus ada irigasi. Harus ada irigasi. Intinya durian butuh air tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Tidak boleh lembab kali. Juga terhadap genangan air. Oke, memang durian suka tanah yang lembab. Tapi peka terhadap genangan air. Gitu, terendam, air yang terendam. Gitu. Ini apalagi daerah bukit pegunungan. Jadi kandungan airnya agak kurang ini, apalagi musim-musim kemarau. Nah ini nanti dibikin piringan. Sebelum dibikin pipa irigasi nanti bikin piringan. Kira-kira ini kalau batang sebesar ini boleh lah nanti 1,5 meter lebarnya. Nanti lebih besar dilebarkan lagi, semakin besar batangnya dilebarkan lagi piringan. Piringan ini wajib digemburkan, maksudnya penggemburan tanah di sekeliling pinggir tanaman, piringan tanaman ini. Jadi wajib dilakukan 6 bulan sekali. Sambil kita kasih pupuk kandang atau kompos. Karena pupuk kandang tiap 6 bulan sekali wajib diberi. Menambah hara. Gitu. Beda sama pupuk kimia. Pupuk kimia sebulan sekali. Ya, seperti NPK Mutiara ya apa terserah salah pakai apa. Pakai setelah itu 6 bulan sekali pupuk organik wajib dikasih. Apa kohe kambing, rumput, ayam. Jadi sambil bikin piringan, lebarkan piringan, sambil kasih pupuk kandang. Gitu. Jadi merasa nggak pernah kena pupuk kandang gini sebesar ini. Kurang hara ya? Kurang hara. Nah tuh irigasi nggak ada, air kurang. Hara pun kurang ya? Itu. Begitu aja itu nanti sebelum kita bikin irigasi tetap kita piringan dulu. Ada mau. Nah, fungsi kita bikin piringan itu nanti kalau ada akar-akar tanaman lain yang mengganggu putus, dia tanah harus gembur. Di piringan itu memang harus di dalam pinggir ini. Jadi tanah jangan ditimbun kali ini jangan. Pangkalnya. Berarti sistem bikinnya kayak wajan. Kayak wajan. Nah, nanti kalau ada air pipa nanti. Jadi dia nggak keluar kemana-mana seperti wajan. Ada penampungan. Penampungan dalam di tengah dia. Jadi mau pakai sprinkler boleh kita nanti, pakai pipa trap biasa tuh boleh, nggak masalah. Atau keran ya, pakai keran. Kita buka keran aja, kita setel. Jadi air nggak keluar kemana-mana, langsung nyerap di pangkal. Ya gitu. Ya, tiap batang perlu sambil bersihkan ini. Ini gulma kayak gini, rumput-rumput kayak gini, harus bongkar. Jangan ada kayak gitu. Ini habis nutrisi, habis ditarik sama rumput. Jadi kalah durian.
Nah, nanti waktu penyemprotan rumput, usahakan piringannya ini jangan disemprot. Bersihkan di babat. Dibabat atau dicabut. Kalau nggak dibabat dicabut. Disemprot pakai Roundup atau herbisida, nanti ya jangan kena piringan gitulah, jangan kena piringan durian. Jadi semoga saran dan petunjuknya bermanfaat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita harapkan durian ini nanti cepat subur Pak setelah kita bikin irigasi. Ini yang penting memang irigasinya. Cuman sebelum bikin irigasi kita buat sambil bersihkan pagar, piringan ini gundukan tetap kita bikin. Kita bikin seperti wajan nanti. Jadi airnya nggak keluar kemana-mana. Pak Mur nggak sempat dia, cari aja HOK 2 orang. Nanti berapa hari kerja suruh bawa cangkul nanti saya datang juga sini nanti. Sebagai konsultan. Bagaimana nanti lebarnya, bagaimana dalamnya, datang nanti saya sini lagi. Gitu. Terima kasih Pak atas bantuannya pada kami.